Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini, dan i'tikaf kita isi dengan kegiatan tafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan agama, khususnya ilmu tauhid. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baca malam ini kitab Nihayatul Alam karya Syekh Muhammad Al-Arifi pada poin yang ke-11. Tanda-tanda kiamat yang masih jauh, sebahagian sudah terjadi dan sedang terjadi maupun akan terjadi. Yang ke-11 adalah khuruju ad'iya'in nubuwwatid dajjalinal kazzabina. Tanda ke-11 adalah keluarnya atau munculnya orang-orang yang mengklaim diri sebagai nabi, padahal mereka adalah pembohong. Orang-orang yang mengklaim diri sebagai nabi, padahal mereka pembohong. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa sederhana, bahasa kita sehari-hari, poin ke-11 ini adalah munculnya nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, di negara kita, di Indonesia ini, ada beberapa yang sangat fenomenal pernah mengklaim diri sebagai nabi. Seingat saya yang pertama namanya Ahmad Musaddiq, pembawa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ditangkap dalam salah satu dakwahnya lalu dipenjara, diadili di Yogyakarta, dipenjara selama 2 tahun. Murid-muridnya, anak buahnya melanjutkan perjuangan menurut mereka, ganti nama menjadi Millata Abraham. Millata Abraham mereka klaim sebagai agama Nabi Ibrahim. Saya memiliki 3 buah buku yang ditulis oleh Ahmad Musaddiq beserta murid-muridnya, karena waktu itu perlu untuk melakukan penelitian. Di dalam buku-bukunya itu ternyata terjadi kombinasi, terjadi pemaduan ajaran Yahudi, ajaran Kristen dan ajaran Islam. Jadi beberapa ajaran Yahudi itu dimasukkan ke dalam bagian dari agama Islam. Kemudian ajaran Kristiani, yang terbanyak memang ajaran Kristiani, ajaran Kristennya. Ditangkap lagi Ahmad Musaddiqnya, dipenjara lagi. Anak buahnya ganti nama lagi menjadi Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ada catatan yang menarik karena saya melakukan penelitian bersama Prof. Fauzi Saleh, kemudian Salman Abdul Muttalib, 3 orang, dan 1 orang lagi enumerator, pengumpul data. Kami lakukan penelitian terutama di Aceh, kemudian juga menjajaki sumber-sumber informasi di luar Aceh. Kami temukan bahwa
Saat Bapak Ibu mungkin teringat beberapa kejadian di Banda Aceh. Yang paling fenomenal adalah pemaksaan pegang tongkat di Masjid Raya Baitur Rahman. Khatib harus pegang tongkat. Khatibnya mau, nggak ada masalah. Kemudian muazzin mesti mengumandangkan azan 2 kali. Dipaksanya muazzin, digantung mic demon-demon mahasiswa itu, lalu disuruhnya azan 2 kali. Kemudian mereka juga meneriakkan kalimat-kalimat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Di dalam pertemuan-pertemuan mereka yang mereka suarakan terus-menerus adalah menurunkan imam besar, mengganti dengan imam yang lain, dan mengganti semua pengurusnya. Yang menjadi khatib waktu itu Ustadz Dr. Amu Fakir Muhammad. Beliau senyum-senyum aja. Ketika dipaksa memegang tongkat, beliau pegang. Sehingga tidak terjadi benturan, tidak terjadi bentrokan. Dan itu salah satu cara yang bijak. Saya di Jakarta pada hari-hari itu. Sebenarnya saya yang khatib. Jadwalnya saya yang menjadi khatib. Saya nggak bisa bayangkan seandainya saya yang jadi khatib waktu itu. Entah apa yang harus saya lakukan. Nggak tahu, pokoknya begitulah kadar Allah yang menjadi khatib Ustadz Mufakir, dan beliau sangat tenang menghadapinya. Orang-orang berteriak qul ja'al haqqu. Bapak Ibu, dalam masyarakat Aceh, apa arti qul ja'al haqqu wa zahaqal batil? Artinya kita harus usir semua setan yang ada dalam masjid ini. Itu doa lita'un bahasa Aceh. Kalau ada suatu negeri merajalela kejahatan, maka orang Aceh meneriak akan itu. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sampai waktu Covid kemarin. Waktu Covid, karena dianggap ada taun yang menyerang masyarakat Aceh, mereka bawa obor keliling-keliling di Lumputu, di Sigli, di Delima, di beberapa kecamatan di PD Jaya, juga di Aceh Barat, Woyla. Itu meneriakkan kalimat-kalimat itu. Artinya apa? Artinya banyak ta'un dalam Masjid Raya kan? Dalam pikiran mereka itu. Tapi ya begitulah. Cuma yang mau saya sampaikan bukan peristiwa ini. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pada hari setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun kemudian, markas Gavatar di Ulekaring digerebek oleh pihak kepolisian atas pelaporan dari MPU Kota Banda Aceh. Saya yang lapor. Lalu saya dipanggil juga sebagai saksi. Semua barang-barang yang ada, semua administrasi disita oleh pihak kepolisian. Karena sudah dalam sitaan polisi, saya bisa membukanya. Saya bukalah catatan-catatan. Rupanya pada hari-hari terjadi perebutan Masjid Raya Baitur Rahman itu, orang-orang Gavatar seluruh Indonesia berkumpul di Banda Aceh. Bukan pada hari Jumat itu, beberapa hari sebelum dan sesudahnya. Mereka buat konferensi internasional di Banda Aceh. Semboyannya apa waktu itu? Semboyannya adalah siapa yang menguasai Aceh, maka dia akan menguasai Nusantara. Tuh. Maka disebut dengan gerakan Fajar Nusantara. Kita mulai dari Aceh. Kalau Aceh bisa kita kuasai sebagai penganut Gavatar, penganut Milata Abraham tadi, penganut agama Ahmad Musadek tadi, agama Nabi palsu ini, maka Indonesia mudah ditundukkan, kata mereka. Mereka membangun semangat itu kepada anak-anak muda kita. Dan pengikutnya lebih 700 orang, anak-anak Aceh. Beberapa di antaranya saya kenal, malah saya kenal orang tuanya. Dan belakangan sekarang
udah ketahuan. Ada yang tinggal di lewat Medan apa namanya ya, Lubuk Pakam. Ada yang tinggal di Lubuk Pakam 1 orang, berbelanja di kota Lubuk Pakam. Teman yang jamaah tablik ini keliling Nusantara juga gitulah. Satu kali berdakwah di Lubuk Pakam, dia bertemu dengan tetangganya, anak itu yang saya katakan yang dulu salah seorang pengurus gerakan Fajar Nusantara di Banda Aceh. Udah punya istri, dia udah punya anak, dan liontin anaknya itu palang salib. Telepon saya bilang, hati-hati Ustaz, jangan-jangan salah lihat. Dibikinnya video call, disapanya anak ini, nih Ustaz Samsul mau ngomong sama kamu katanya. Boleh ngomong. Dia dengan penuh bangga dia menyatakan udah kawin dan istrinya orang Aceh juga, kampung Tibang. Dia tinggal di Pango orang tuanya. Dengan penuh rasa bangga dia mengatakan akan menyebarkan agama Kristen di Aceh nanti suatu waktu. Nah, tadi awalnya dia pengikut gerakan Fajar Nusantara, pengikut agama palsu yang dibawa oleh Ahmad Musaddiq. Lalu secara perlahan-lahan ternyata menjadi penginjil, menjadi misionaris. Makanya saya katakan ada 3 buku yang sempat saya sita dari dari penggeledahan polisi. Saya nggak ambil yang asli, saya copy cepat-cepat, bukunya tipis-tipis, kecil-kecil. Yang satu pesan Mesiah, yang satu inilah agama apa, lupa pula saya judul. Pokoknya gitulah. Di dalam buku itu disebutkan ada 5 fase yang dijalankan oleh mereka. Yang pertama, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, fase dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga adalah jihad atau qital, perang. Yang keempat adalah khilafah, mendirikan negara. Dan yang kelima adalah menguasai Nusantara. Saat konferensi internasional yang diselenggarakan di Banda Aceh, mereka sudah menunjuk khalifahnya. Siapa yang akan menjadi khalifah pemimpin dunia masa depan nanti? Itu Bapak Ibu Raja, kecewanya kita, bukan kecewa Bapak. Saya katakan bahwa karena di Aceh dilarang, pelakunya ditangkap, kita dikritik habis-habisan oleh tokoh-tokoh nasional yang orang Aceh yang duduk di tingkat nasional. Saya pernah digoblok-gobloki, saya nggak mau sebut orangnya, nggak enak, nggak etis menyebutnya. Di kantor wali kota, saya dibilang ini ulama goblok, ini nggak berwawasan. Anak-anak muda kan sedang berkreasi, anak-anak muda kan sedang belajar, anak-anak muda kan sedang berinovasi. Kenapa disuruh tangkap? Kenapa dikatakan sesat? Tapi saya nggak mau digoblok-goblokin begitu. Saya tanya ijazah dia apa? Bapak sekolahnya tamat apa? S1 tamat? Saya tanya. Nggak penting kuliahnya. Ya udah, kalau nggak penting kuliah, udah sana ngomong sama orang pasar. Ngomong dengan akademisi, ngomong dengan ilmuwan, jangan begitu, saya bilang. Akhirnya dia terdiam. Dia mempermalukan saya di depan orang ramai, saya balas. Itulah saya katakan tadi, saya nggak tahu apa kejadiannya seandainya di Masjid Raya dulu ada saya. Saya bilang tuh, diikutip oleh televisi. Tapi karena dia memang penguasa dunia media, mungkin nggak boleh disiarkan. Besok lusa saya lihat di Serambi informasi tentang itu juga nggak ada. Di koran-koran juga tidak ada. Yang ada cuma di Facebook aja, di media sosial.
Mereka buat perkampungan di Kalimantan atas perlindungan Mendagri waktu itu, Cahyo Kumolo. Mereka bikin perkampungan besar, luas sekali. Tapi Bapak Ibu tahu, yang namanya kejahatan nggak bisa ditutup-tutupi. Lama-lama mereka sudah mulai bentrok dengan masyarakat setempat. Mereka juga bentrok dengan keluarga-keluarga mereka. Mereka meninggalkan keluarga dan mereka ingin melepaskan kewarganegaraan. Kembali akhirnya polisi melarang perkampungan itu. Mereka sudah membangun peternakan, persawahan, perikanan. Mereka memelihara ikan-ikan. Mereka membentuk komunitas ribuan orang di Kalimantan. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya IKN dengan Fajar Nusantara, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di tempat yang sama atau di pulau yang sama sekurang-kurangnya. Tidak ditangkap memang yang di Kalimantan, tetapi dilarang melakukan aktivitas karena aktivitas tersebut sudah menjurus kepada bahaya, membahayakan negara, bahkan bisa menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara ini, karena mereka sudah tidak mengakui sebagai warga negara Indonesia lagi. Mereka mengakui di bawah khalifah yang mereka tunjuk itu. Ini satu yang sangat fenomenal di Indonesia. Beberapa teman dari Malaysia dan Songkla University Thailand juga meneliti ini. Mereka meminta bantu kepada saya kasih laporan penelitian, lalu mewawancarai saya untuk melengkapi informasi ini. Jadi mungkin untuk daratan Asia Tenggara ini nabi palsu yang paling hebat itulah Ahmad Musaddiq. Itu satu. Yang kedua yang fenomenal nabi palsu di Indonesia ini namanya Lia Aminuddin, orang perempuan. Lia Aminuddin. Kalau Ahmad Musaddiq tadi awalnya pelatih bulu tangkis, lalu bersemedi di Gunung Salak, bukan Gunung Salak, gunung apa namanya di Jawa Barat. Lia Aminuddin awalnya perangkai bunga. Lalu ketika demonstrasi menjelang kejatuhan Pak Harto, menjelang reformasi, toko dia itu termasuk salah satu yang korban kerusuhan, terbakar. Kabarnya ia mengalami kerugian sampai 1 miliar. Dalam keadaan bingung yang seperti itulah dia mencoba mengisolasi diri, menghindari keramaian. Disebut-sebut banyak eling, banyak diam, banyak berzikir. Dalam zikirnya itu dia merasa menerima wahyu dan dapat perintah supaya segera dia sampaikan kepada orang lain. Dia pun sampaikan. Dia sampaikan kepada orang-orang lain. Punya banyak pengikut. Anaknya waktu itu udah kuliah di IAIN Jakarta, UIN Jakarta. Waktu itu belum jadi UIN, masih IAIN. Sudah semester 7. Dia suruh berhenti anaknya. Nggak usah lagi kuliah itu ajaran yang harus dikoreksi. Ikuti mama aja, katanya. Ikutilah ibunya. Jadilah anaknya itu sebagai katakanlah pembantu dia yang paling, asisten yang paling utama. Kemana-mana dia pergi bersama anaknya. Anaknya pinter pun. Apapun yang disampaikan oleh ibunya dia mampu menyampaikan kepada orang lain. Dia mengaku sudah menerima wahyu. Udah dia ketik firman-firman yang dia anggap firman Tuhan, tebal, sudah sampai 300 halaman. Isinya kata dia mengalahkan Al-Quran dan mengoreksi Al-Quran. Menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Beberapa orang mengadukan dia ke pihak kepolisian, ditangkap karena dianggap menimbulkan pelecehan terhadap ajaran agama Islam. Ditangkap, dipenjara 2 tahun. Harapannya keluar dari penjara nanti dia insaf. Rupanya setelah keluar dari penjara
Lebih parah lagi, dia mengaku sebagai Jibril. Udah naik pangkatnya. Sedangkan anaknya sudah diangkat menjadi rasul baru. Dia udah meninggalkan tugas kerasulan, langsung menjadi Jibril, perantara antara Tuhan dengan rasul. Jadi dia mendiktikan wahyu kepada anaknya. Anaknya ngetik setiap hari. Pengikut makin banyak. Saya yang heran kenapa pengikutnya banyak sekali. Dipenjara lagi 2 tahun lagi, dan diberikan warning jangan lagi menyampaikan itu kepada orang lain. Tidak dia sampaikan, tetapi dia tetap dengan pendiriannya. Berkali-kali dicoba syahadatkan, dia nggak mau bersyahadat. Dia meyakini bahwa agama yang dia bawa itu adalah agama yang benar, agama akhir zaman. Cuma itulah perempuan. Jadi nabi-nabi yang lain belum ada yang perempuan. Kemudian nabi-nabi palsu lain di seluruh dunia, termasuk di Arab pernah ada yang mengaku nabi palsu, di India pernah ada yang mengaku nabi. Belum ada yang perempuan, baru satu-satunya dari Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Itu pun banyaknya peneliti luar biasa untuk mencoba mempelajari ada apa di balik munculnya nabi-nabi palsu di Indonesia ini. Pak Ibu bahagia, ini kata Rasulullah adalah salah satu tanda kiamat. La taqumu sa'atu. La taqumu sa'atu hatta yab'atsa dajjaluna kazzabuna qaribun min salasina yaz'amu annahu Rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sampai akan muncul di tengah-tengah manusia 30 orang, lebih kurang nih 30 orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal mereka adalah para pendusta. Indonesia saja sudah 2. Mungkin akan ada lagi atau akan ada di negara-negara lain lagi. Di India pernah terkenal Mirza Ghulam Ahmad, yang nanti belakangan disebut dengan Ahmadiyah, yang dakwahnya juga berlangsung sangat masif, sampai-sampai dia pernah mendakwahkan Muhammad Ali untuk memeluk Islam. Tapi Islam versi Ahmadiyah awalnya. Kemudian juga pernah mendakwahkan Malcolm X, pejuang hak asasi manusia di Amerika. Karena Mirza tinggal di tinggal di Amerika, nggak berhenti-hentinya berdakwah. Yang Muhammad Ali nanti lama-lama kan ketemu lagi dengan, saya lupa namanya, Ahmad Ali lagi, saya lupa kalau nggak salah Ahmad Ali. Akhirnya keluar dari Ahmadiyah, memeluk agama Islam yang benar. Juga ada faktor-faktor keluarganya yang lain. Yang Malcolm saya nggak tahu bagaimana nasibnya, apakah tetap dalam Ahmadiyahnya atau tidak. Ahmadiyah ini di Indonesia juga ada. Bapak Ibu pernah mendengar beberapa kasus kerusuhan di Madura, kemudian di Jawa Barat. Ini dipicu oleh kemarahan warga terhadap intensitas dakwah-dakwah yang diselenggarakan oleh para dai Ahmadiyah. Kenapa bisa marah umat Islam yang ada di sekitarnya? Itulah yang pertama, umat Islam meyakini yang diajarkan oleh Ahmadiyah itu ajaran Islam, tetapi disisip dan disusup dengan yang lain. Contohnya Al-Quran. Al-Quran versi Ahmadiyah itu udah ada pengurangan dan penambahan, bukan lagi seperti Al-Quran biasa. Jadi beberapa ayat itu, terutama surah As-Saff, apa ayatnya? Qala Isa bin Maryam min ba'di ismuhu Ahmad. Nah itu. Jadi Nabi Isa berkata
nanti akan datang kepada umat manusia setelahku namanya Ahmad. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini mengklaim yang disebutkan oleh Nabi Isa itu namanya Ahmad. Maka inilah orangnya katanya. Dialah orangnya sebagai nabi. Bapak Ibu raya, sebenarnya fenomena kemunculan para nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita pernah mendengar nama Musailamah Al-Kazzab. Tapi waktu itu segera kita ketahui bahwa motivasi utamanya adalah kepentingan finansial. Orang-orang yang membayar zakat waktu itu dia halangi dengan alasan bahwa sebelum ini kita bayar zakat karena kita punya kontrak dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah sudah wafat, kita nggak punya kontrak dengan Abu Bakar, kita tidak punya perjanjian untuk membayar zakat ini kepada Abu Bakar. Jadi kita himpun sendiri. Kalau Abu Bakar menetapkan 2,5% misalnya untuk zakat harta, kemudian 5 hingga 10% untuk zakat pertanian, ini saya kurangi, saya berikan diskon, bayar ke saya, cukup 2% saja. Maka warga pun berduyun-duyun membayar zakat ke dia, lebih murah apanya, besarannya. Jadi banyak warga yang membayar zakat kepada Musailamah waktu itu. Musailamah juga mengklaim menerima wahyu dari Allah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wahyu yang dicatat di dalam sejarah, dia bertutur begini, ya Difda'u binta Difda'aini naqi ma tunaqi a'laki fil ma'i wa asfalaki fit turab. Ini bahasanya indah, bahasa Arab, tapi terjemahnya yang tidak ada bermanfaat. Apa terjemahnya? Wahai kodok, anak dari 2 kodok, bersihkan apa yang bisa engkau bersihkan. Bagian punggungmu di air, bagian dadamu di tanah. Jadi kodok lagi nyelam gitu. Ini contoh wahyu yang diklaim oleh Musailamah Al-Kazzab yang diajarkan murid-muridnya. Lalu ada muridnya yang cerdas. Kok cerita kodok ini? Ada apa dengan kodok? Pada kali yang lain Musailamah juga mengaku menerima wahyu. Judulnya Al-Fil, surah Al-Fil. Mal-Fil, wama adraka mal-Fil. Nah, ini kan kayak ayat Al-Quran, kayak Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wama adraka mal-Qari'ah, kan indah itu bahasanya. Lahu uzunun tawil, lahu amfun tawil, wa uzunun kabir. Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu memiliki hidung panjang dan memiliki telinga yang lebar. Muridnya juga tanya, ini kok cerita untuk apa ini gajah ini? Kok wahyu Tuhan berkenaan dengan cerita tentang gajah? Nggak ada wahyu pun kita udah kenal kayak mana itu gajah. Jadi beberapa muridnya akhirnya meninggalkan Musailamah. Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah waktu itu mengumumkan perang. Musailamah cepat taubat, kalau tidak akan diperangi. Musailamah karena merasa banyak pengikut nggak mau menyerah, lalu mengorbankan perang, dan itu termasuk perang yang dahsyat yang banyak menyebabkan nanti meninggalnya sejumlah penghafal Al-Quran. Karena anak-anak muda waktu itu zaman Abu Bakar banyak yang menghafal Quran, lalu berperang. Anak-anak muda ini dalam perang itu banyak yang meninggal. Saat itulah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dihimpun, dikumpulkan dalam satu mushaf. Dulu belum terhimpun seperti ini, masih tersebar di tangan-tangan banyak orang. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, ini 4 mungkin yang kita kenal sebagai nabi-nabi palsu, dan tentu saja masih ada sejumlah nabi-nabi lain, baik yang sudah tercatat dalam sejarah
maupun yang bakal muncul kembali. Intinya Rasulullah memprediksi kiamat belum akan terjadi sampai ada lebih kurang 30 orang mengaku sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan mereka semua pada dasarnya adalah pembohong. Yang menarik di dalam kitab ini diceritakan tentang seorang nabi palsu di Afrika. Di Afrika ada seorang nabi ada seseorang yang awalnya tampak taat, orang saleh, mengajarkan agama kepada banyak orang. Makin lama pengikutnya makin ramai, makin patuh dan makin hormat kepada dia. Ini yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, seseorang makin tinggi kedudukannya, maka setan yang datang kepadanya juga setan yang paling tinggi kedudukannya. Seseorang makin mulia dalam masyarakatnya, dia digoda oleh setan yang juga lebih mulia daripada masyarakat setan lainnya gitu. Ini contoh bahwa dengan keulamaan, dengan kealimannya, dengan kesalehannya, dengan kemuliaan yang dimilikinya, ia menjebak pengikut-pengikutnya. Lama-lama ia mengaku sebagai nabi akhir zaman. Ini berbahaya sekali ketika seseorang katakanlah lepas kontrol karena banyak sekali pengikut, semua mencium tangannya, semua menghargainya, semua mengagung-agungkannya, lalu ia nanti mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian yang menarik lagi, jasanya sangat banyak. Apa jasanya? Itulah menyebarkan dakwah tadi awalnya. Orang-orang yang tidak salat diajarinya salat, orang-orang yang melakukan dosa-dosa dakwahkannya supaya meninggalkan dosa-dosa. Cuma akhir kehidupannya yang buruk kan. Setelah banyak sekali orang-orang menjadi orang taat, orang-orang menjadi saleh, orang-orang menjadi baik, lalu di ujung-ujungnya udah dia mengaku sebagai nabi dan semua pengikutnya itu supaya meyakini dia sebagai seorang nabi. Lebih separuh nanti pengikutnya tidak mau mengakuinya, tapi dia tetap mengaku sebagai nabi sampai diperangi oleh kelompok muslim lainnya. Ini yang terjadi di Afrika. Oh ya, sudah waktu salat Isya. Coba lihatlah kalangan kita banyak kali yang mengatakan bahwa lebih enak hukum potong tangan itu hukum kuno, sedangkan penjara hukum modern. Nah, ini terjadi pemutar balikan. Ini muncul kebanggaan kepada tradisi lama, tetapi malu dengan ajaran agama Islam. Ini tanda kiamat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya maaf, kepada Allah sama-sama mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.